Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridha kamatlubi yang atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya. Apa kabar saudara-saudara di rumah? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara yang terdampak musibah corona, senantiasa diberikan kesabaran dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cobaan ini akan segera berakhir. Nah, kali ini saya ingin coba menyikapi permasalahan yang sering terjadi di media sosial, baik itu Facebook, Instagram maupun di televisi. Yang kita lihat sekarang ini, yang terjadi itu adalah saling menyalahkan. Rakyat menyalahkan pemerintah, kemudian pemerintah menyalahkan rakyat yang tidak mau mengikuti aturan. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang benar? Siapa sebenarnya yang salah? Nah, kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang bisa kita lakukan seharusnya adalah bermuhasabah. Nah, di dalam musibah atau wabah virus corona ini sebaiknya kita bermuhasabah diri. Jangan-jangan kalau seandainya wabah ini adalah suatu azab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita adalah salah satu penyebabnya. Daripada kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Saya sangat suka pendapat Fahri Hamzah di akun YouTube-nya. Beliau mengatakan stop untuk mempolitisasi isu ini. Lebih baik kita berintrospeksi diri. Kita coba membaca zaman. Jangan-jangan wabah ini juga penyebabnya karena kita yang tak pernah akur, saling menyalahkan. Nah, terkait muhasabah, saya jadi teringat salah satu tokoh dalam dunia tasawuf yang sangat terkenal, yakni Imam Haris Al-Muhasibi. Nah, Imam Haris Al-Muhasibi ini adalah paman sekaligus guru atau mursyid bagi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, dari namanya saja kita sudah pasti mengerti Al-Muhasibi, dia bergelar Al-Muhasibi. Nah, jadi Imam Haris Al-Muhasibi ini adalah orang yang sangat handal dalam menghitung-hitung dirinya sendiri. Apa yang telah dia perbuat hari ini? Apa-apa saja, apakah perbuatan yang baik yang ia lakukan atau perbuatan buruk? Nah, Imam Haris Al-Muhasibi ini adalah orang yang paling handal dalam hal ini. Dia bisa menjadi malaikat rotik dan atik
bagi dirinya sendiri. Jadi dia bisa mencatat-catat hari ini dia berbuat baik sekian, berbuat jahat sekian. Nah, Imam Haris Al-Muhasibi itu adalah orang yang paling mengerti dalam hal ini. Nah, Imam Haris Al-Muhasibi ini memiliki 2 kitab yang paling terkenal. Yang pertama itu Riyayah li Hukumukillah, yang menjadi inspirasi Imam Al-Ghazali dalam menulis Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab yang kedua Risalah Al-Murtasyidun, Al-Murtasyidun. Nah, ini kedua kitab Imam Haris Al-Muhasibi. Nah, Imam Haris Al-Muhasibi ini hidup sejaman dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Hambali. Mungkin ada teman-teman yang bermazhab Imam Hambali. Nah, dia ini hidup sejaman, sepantaran lah kalau bahasa orang Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hal muhasabah? Nah, menurut Imam Haris Al-Muhasibi itu yang pertama yang harus kita lakukan itu yakni menjaga lisan. Yang bisa kita hitung-hitung itu lisan. Apa-apa saja yang kita ucapkan hari ini. Nah, kalau dikaitkan dengan zaman sekarang itu jempol. Nah, apa-apa saja jempol kita gunakan hari ini. Kalau dulu tuh kan terminologinya itu aku berpikir maka aku ada. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan zaman sekarang itu aku bikin status, aku upload maka aku ada. Nah, jadi status kita di medsos itu membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Nah, ini juga yang harus kita koreksi, karena banyak sekali status-status yang isinya cacian, makian kepada orang, namun mereka tidak membaca pada diri mereka muhasabah tadi. Nah, Imam Haris Al-Muhasibi itu yang harus kita perhatikan itu ya memang lisan. Nah, kalau sekarang itu jempol kita gunakan untuk apa saja. Hari ini kita bikin status apa saja, bermanfaatkah untuk umat atau malah bermudarat. Nah, saya suka ini masalah mengatur jempol atau lidah. Kemudian yang kedua itu yang harus kita jaga itu adalah mata. Nah, mata kita ini kita pergunakan hari ini untuk apa-apa saja, untuk melihat apa saja. Apakah kita melihat hal-hal yang tidak bermanfaat atau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, misalkan membaca Al-Quran atau mengkaji kitab atau membaca buku. Nah, itu. Kemudian telinga. Nah, telinga apa-apa saja yang kita gunakan pada hari ini. Apakah kita mendengar gibah atau fitnah, atau kita mendengarkan ceramah. Nah, itu harus kita catat setiap hari. Setidaknya kita meringankan tugas malaikat lah. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri. Berapa banyak pahala yang kita dapat hari ini. Sebenarnya kita bisa menghitungnya lewat muhasabah tadi. Nah, kemudian telinga, ada tangan, kaki. Ini memang termasuk indera, panca indera ya, anggota tubuh. Kemudian perut, berapa makanan yang kita masukkan dalam hari ini, halalkah, haramkah, atau subhatkah. Nah, itu bisa kita hitung. Kemudian kemaluan ini kita bisa analogikan yang terkandung di dalamnya, yaitu nafsu. Nah, seberapa mampukah kita mengendalikan nafsu? Nah, ini berkaitan dengan
pembahasan yang kemarin tentang mendekatkan diri kepada Allah atau jalan ma'rifatullah. Namun muhasabah ini tidak termasuk dalam 7M untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala ma'rifatullah. Tapi ya muhasabah ini juga penting. Nah, kemudian setelah kita bisa melakukan menjaga lidah, menjaga mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, tujuan kita melakukan itu, apakah tujuan kita itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingin meraih popularitas? Nah, itu juga menjadi muhasabah bagi diri kita. Bagaimana cara kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah itu pasti ridho kepada hamba-hambanya sebelum hambanya sendiri yang meridhoi oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi kita yang ridho dulu kepada Allah, baru Allah yang ridho kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridho Allah kalau sehari-hari kita mengeluh atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, padahal begitu banyak nikmat yang bisa kita syukuri. Kemudian selain tujuan, apakah ada rasa takjub karena mampu kita mengendalikan hal-hal yang tadi? Jadi kita merasa taat. Nah, ini yang sangat paling berbahaya. Karena setan iblis itu bermain sangat halus. Ketika ia sudah tidak mampu lagi untuk menjerumuskan manusia dengan lewat jalan maksiat, maka hal yang tujuan misi selanjutnya dari setan itu adalah membuat seseorang itu merasa mereka yang paling baik. Nah, ini yang paling berbahaya, karena hal-hal yang seperti inilah yang sering terjadi di media sosial. Kemudian adakah rasa bangga karena sudah melakukan semua itu, sama dengan rasa takjub tadi. Kemudian adakah perasaan bahwa keberhasilan itu karena tekad dan kesungguhannya sendiri atau karena bantuan dari Allah? Nah, jadi kita tidak boleh merasa ketika kita sudah mampu mengendalikan diri atau hijrah tadi ya. Jangan sampai kita merasa kita hijrah ini karena usaha kita sendiri, padahal itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat juga berkaitan dengan yang tadi, merasa takjub dan merasa bangga. Jadi kita jangan menjadi seperti para filsuf yang sudah mulai merasa dirinya pintar dan bisa melakukan segala pun, sehingga mereka tidak mengakui adanya Tuhan, seperti Nietzsche misalnya. Kemudian yang baru-baru ini yang sudah meninggal, yang pakai kursi roda itu, siapa namanya itu, Stephen Hawking. Nah, itu jangan sampai seperti mereka. Ketika mereka sudah mencapai sesuatu puncak dalam kehidupannya, lalu mereka merasa ini adalah usaha mereka, tidak ada tempat lagi bagi Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang salah. Kemudian apakah motivasi dari semua itu? Nah, sama dengan tujuan tadi. Apa tujuan kita untuk bermuhasabah tadi, atau berusaha menilai diri kita sendiri? Apa motivasi kita? Apakah semata-mata hanya karena Allah, takut, atau kita ingin mencari dukungan politik misalnya, atau popularitas? Nah, itu harus kita hitung, pertimbangkan, harus kita bermuhasabah.
Kemudian, adakah hal tersebut membuahkan rasa hebat atau merasa mulia kita di hadapan manusia? Padahal di hadapan manusia seluruhnya sama. Di mata Allah itu seluruh umat manusia itu sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Nah, jadi kita tidak perlu merasa lebih baik daripada seseorang. Ya, lebih baik kita bermuhasabah. Ini adalah hal yang paling penting dalam menyikapi pandemi corona ini. Jangan sampai kita merasa oh ini azab, tapi azab buat segolongan orang saja, atau kita menuduh negara tertentu misalnya, ini berasal dari negara ini, padahal yang harus kita lakukan bermuhasabah. Bisa jadi Allah menurunkan ujian atau cobaan atau musibah ini karena diri kita sendiri. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kita akan bertemu di video yang selanjutnya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang jalan menuju ma'rifatullah nantinya. Jangan lupa sebelum itu subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan share, karena video ini konten-kontennya di Pandi RS TV ini bersifat muatannya ilmu dan informasi. Nah, bagi kawan-kawan yang sesama muslim, kewajibannya adalah menyebarkan ilmu. Balighu anni walau ayat. Nah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai wujud muhasabah diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.